wasilatul ibad wa nasaihul ibad wa ibadah irsyadul ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan ngaji kitab Irsyadul Ibad. Lupa ya enggak. Udah kawala dombog lah. Wa akhraja Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Upgrade iman kalian. Jadi benikun HP saya upgrade. Iman juga perlu upgrade. Kila Rasulullah kemudian ditanya, "Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana kami bisa mengupgrade, memperbarui, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah? Rasulullah pun menjawab, "Fa'akthiru min qawli la ilaha illallah." Perbanyaklah dari membaca la ilaha illallah. Salah satu cara upgrade yang terbaik adalah zikir tahlilnya ini. Dan setiap zikir itu ada kaifiyahnya. Tahlil juga ada kaifiyahnya. Jadi ikuti kaifiyahnya, tata caranya. Contoh ketika mentalqin tahlil orang yang sedang nazak, kaifiyahnya jangan mempersulit calon mayit yang sudah nyabah tong dua. Jangan ditalkin la ilaha illallah, mi pegakeun la ilaha. Jadi talkin lafaz Allah. Bahkan hu itu niatkan kembali kepada Allah. Ini rahasia lafzul jalalah, asma Allah yang terindah, yaitu lafaz Allah. Allah, hamzah atau alif, lam ha. Ketika fathah atau dhammah itu Allah, satu-satunya lam yang khusus bacanya. Allah, bunyi Allah, bunyi wal. Tapi Allah ketika dihilangkan huruf alifnya atau huruf hamzahnya menjadi lillah, milik Allah. Contoh inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, ketika lam yang pertama dihilangkan, lahu, milik Allah. Segala sesuatu itu milik Allah. Lahu ma fis samawati wal ardi, langit sesana kabeh milik Allah. Bahkan dihilangkan lamnya semua yang double itu, tinggal hu-nya kembali kepada Allah. Tarikan nafas kita, hakikatnya bisa diisi zikir setiap nafas. Zikir hu-nya itu kembalinya kepada Allah. Itu ada kaifiyahnya, ada tata caranya segala sesuatu. Syaikhan an Uthman bin Malik annallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Ya. Diriwayatkan Allah mengharamkan seseorang tersentuh api neraka bagi siapapun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Yang bagi bidzalika wajh Allah, bahkan mendapatkan potensi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, di surga. Dan ini kenikmatan yang terpuncak, tertinggi. Di akhirat itu nikmatnya mala ainun ra'at, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, apa tidak pernah terlintas dalam pendengaran, terdengar. Ceritanya kayak apa hanya digambarkan keindahnya di Al-Qur'an, banyak sesuatu. Misalkan di Al-Qur'an seringkali menyebutkan surga itu kenikmatannya tajri min tahtihal anhar, itu di banyak ayat. Karena apa? Satu-satunya negara atau negeri yang tidak ada sungainya itu negeri Arab. Maka ketika ada sungai mengalir itu indahnya luar biasa. Nah kalau di kita kan biasa-biasa saja sepertinya. Coba pakai monsonge keren kepi. Turu angan-angan. Karena belum biar nikah baru apa ngerasa nikmat Allah secara aja. Ketika nikmat itu hilang, ketika ada nikmat sungai, kita itu
surga dunia kata orang Arab ketika datang ke Indonesia. Sungai di mana? Tapi sekali lagi kenikmatan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, bahkan tidak pernah terbetik dalam kretek ateh manusia sedikit pun. Itu di surga. Di akhirat nanti alamatnya hanya ada dua, di surga dan neraka. Memang ada transit namanya A'raf, tapi pada akhirnya ashabul A'raf itu masuk pada surga dan semuanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kenikmatan yang tiada tara di surga itu tidak ada yang bisa menandingi perjumpaan, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal kenikmatan yang terindah, coba bayangkan ketika kita masih muda kan nikmat. Bawa waktu king udah nikmat ke barat ke timur, ingat itu jawara. Makin ban lok-lok dan kita ketika sudah tua begini, kadang terangan-angan terus ngode boleh, abeli ngode, betul. Dan kenikmatan di surga nanti salah satunya adalah kita bisa mereview nostalgia waktu dia itunya siaran ulang. Tapi kehidupan yang indah-indah saja yang dialami, sesusah-susah hubung menebus sekepi. Misal saya ngode pernah naksir seseorang pas ditolak cintanya. Oke, di surga itu kita mendapatkan kenikmatan yang lebih dari itu. Tapi ingat, kenikmatan yang tiada tara adalah liqa Allah ila rabbiha nadhirah. Dimulai dari perjumpaan kita terhadap orang yang kita cintai, ibu, bapak, istri, anak. Pasti bahagia kita. Susah di yaumil mahsyar, susah di yaumil mizan, kemudian dipertemukan di sorga, ketemu anak, ketemu orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah sekarang. Itu kita dijumpai lagi, itu bahagianya luar biasa. Reuni itu salah satu yang membahagiakan. Tak nang akhirat itu nyampian reuni seneng napa ten? Main telas reuni ketemuan boleh setretana. Kan seneng baru ketemu yang bideno. Lanjut. Wa Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Asakir dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Jibril. Jibril berkata kepadaku. Aku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Qala yaqulullahu ta'ala. Sabda Rasul, Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Firman Allah selain Al-Qur'an. Apa firman Allah? La ilaha illallah hisni. Lafaz la ilaha illallah itu bentengku yang paling kuat. Faman dakhalahu amina min azabi. Barang siapa masuk ke dalam bentengku pasti aman dari siksaku. Pasti aman. Maka kita nggak habis pikir dengan pendapat orang yang mensyirik-syirikkan tahlil, yang begitu-begitu itu. Ya. Lah orang kita itu dosa-dosa kita hilang semua begitu kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ada orang yang bilang la ilaha illallah masuk neraka gara-gara bid'ah, nggak dicontohkan. Logikanya kemana? Itu saja. Nyambung. An Abi Darda, laisa min 'abdin yaqul la ilaha illallah mi'ata marrah illa ba'athahu Allah yaumil qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailal badr. Tidaklah seseorang mengucap la ilaha illallah 100 kali. Nah, ini ada pembiasaan keistiqomahan. Ya, 100 kali ini biasanya dibaca setiap hari 1 kali 100. Kalau zikir ba'alawi, thariqah ba'alawi, thariqah yang dilakukan oleh dzurriyyah Rasulullah itu dibaca 100 kali ba'da zuhur dengan lafaz kalimat tahlil yang disebutkan di arsy. Apa itu? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. 100 kali. Barang siapa mengucap tahlil seperti itu, Allah akan mengutus dia pada hari kiamat kelak dan wajahnya seperti rembulan purnama, seperti bulan purnama, cerah sekali.
Walam yarfa' li ahadin yawma idzin amalun afdalu min amali. Dan tidak ada yang diangkat pada hari itu amal kebaikan kecuali lebih terang orang itu, kecuali orang itu membaca lebih dari 100 kali. Karena ada zikir yang sampai 1000 kali. Pokoknya semakin baik semakin cerah. Illa man qala mithlahu qawlihi aw zada. Jadi setiap kali bertambah, setiap kali itu pula wajahnya semakin cerah. An Ummi Hani, riwayat Ummi Hani, ada salah satu sahabiah, sahabat putri, sahabat perempuan, masih famili Rasulullah SAW. Kalau tidak salah bibinya. Ummi Hani ini saudarinya Abu Thalib, saudarinya Abdullah, Sayyid Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW. La ilaha illallah, la ilaha isbaku amalun, wa la tatruku zamban. Kalimat la ilaha illallah itu tidak bakalan pernah bisa dikejar oleh dosa-dosa. Jadi maksudnya paham ya? Ya. Dan tidak pernah meninggalkan dosa. Maka zikir istighfar yang terbaik adalah zikir tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam. Zikir istighfar yang tidak ada istighfarnya di situ. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Biasanya itu dibaca pada waktu sahur setelah tahajud witir 40 kali. Zikir thariqah alawiyah. Thariqah itu cara berjalan orang-orang yang dzurriyyah keturunan Rasulullah SAW, ditambahi dengan 2 asmaul husna, ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berapa kali? 40 kali. Waktunya kapan? Sepertiga malam terakhir waktu sahur setelah tahajud witir, sampai dengan datang waktu. Misal sampai waktu subuh itu belum selesai dibaca, terus baca. Loh kok adzan subuh, ya kita lakukan sholat subuh, lanjutkan setelah subuh, nggak ada masalah. Bahkan seandainya 1-2 kali, jangan berkali-kali terus setiap malam. Kita terlambat, bangun-bangun langsung subuh, kita boleh mengqodoi sholat tahajud witir kita. Kan sudah telat masuk subuh. Jadi usolli sunnat tahajud raka'atain qodaan, karena sudah telat waktu subuh. Waktu subuh itu bukan waktu tahajud, tapi sudah waktu sholat subuh. Atau dibayarkan pada waktu duha, silakan. Yang jelas bukan di waktu yang haram. Ya. Sudah terbit matahari tapi matahari belum keluar, itu waktu haram. At-Tirmidzi wan Nasa'i an Jabir afdhaluz dzikri la ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i dari Jabir, salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, itu Jabir bin Abdullah. Rasulullah bersabda, afdhaluz dzikri, sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah. Ini biasanya dibaca ketika kita mau zikir tahlil. Afdhaluz dzikri fa'alaman qawluhu la ilaha illallah. Seterusnya. Wa afdhalud du'a, dan sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Ada doanya, ada isi permintaan enggak dalam lafaz alhamdulillah? Ada isi doanya enggak? Kita minta apa? Ada enggak? Enggak ada. Tapi justru ini sebaik-baik doa. Karena kita itu tidak, seringkali abai dengan nikmat Allah yang begitu luar biasa. Jadi kita berdoa dengan cara memuji Allah saja sudah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini sebaik-baik doa. Dan doa itu kalau memang kita mau minta, kaifiahnya dipakai. Apa kaifiahnya? Angkat tangan, telapak tangan hadapkan ke kiblatnya. Kiblat doa itu langit. Jadi begini. Dulu pernah saya bahas, sekali lagi saya ulangi, mungkin lupa. Kalau kebutuhannya, hajatnya sederhana atau standar saja begini, nahwa sadri, telapak tangan setara dengan dada. Tapi kalau genting, kritis, angkat sampai begini, ukuran leher. Kalau enggak ini terpenggal leher,
gitu kira-kira. Ya Allah, ini pokoknya yang penting, yang kritis ya harus segera diminta pada Allah. Doanya tangannya semakin ke atas dan awali dengan hamdalah, kemudian sholawat, baru minta. Setelah minta hajat kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tutup lagi dengan sholawat dan hamdalah. Itu adabnya, jangan ditinggal ketika berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.